Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai laporan perubahan ekuitas dengan kelompok kami yang beranggotakan Siska Puspitasari NPM 20101040032, Ailin Okta Azalia dengan NPM 20101040005, Yolanda Afriliani dengan NPM 20101040087, dan yang terakhir Handoko Wahyu Utama dengan NPM 201010410. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah apa sih sebenarnya ekuitas itu? Ekuitas adalah jumlah dana yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan untuk diinvestasikan ke dalam bisnis yang dikelola. Lalu ada 4 komponen yang ada di dalam ekuitas pemilik. Di antaranya yang pertama adalah modal yang berupa saham. Yang kedua adalah tambahan modal disetor. Yang ketiga adalah jumlah laba ditahan. Dan yang terakhir adalah saham treasury. Lalu selanjutnya teman-teman kita akan membahas pengertian laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu adalah suatu laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh sebuah perusahaan yang menunjukkan ekuitas atau perubahan jumlah pemilik perusahaan yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. Laporan ini disusun setelah neraca lajur dan juga laporan laba rugi sudah ada. Mengapa? Karena ketika membuat laporan ekuitas, kita membutuhkan laporan lajur dan laporan laba rugi sebagai sumber data laporan perubahan modal. Laporan ini diperlukan untuk menemukan ekuitas yang sebenarnya. Berikut cara perhitungannya, yaitu ekuitas awal ditambahkan dengan laba bersih, dikurangi dividen, dikurang atau bisa ditambah dengan perubahan lainnya, yaitu menjadi ekuitas akhir, atau menghasilkan nilai ekuitas akhir. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa hal yang ada pada laporan perubahan ekuitas yang terjadi dan total ekuitas selama satu periode. Yang pertama, laba komprehensif selama satu periode. Yang kedua, kontribusi pengeluaran saham dan distribusi dividen kepada pemilik. Yang ketiga, rekonsiliasi nilai buku setiap komponen ekuitas yang terdiri dari modal saham, agio, serta cadangan di awal sampai akhir periode yang secara terpisah mengungkap perubahan. Kemudian, fungsi laporan perubahan ekuitas. Fungsi laporan ekuitas secara umum yaitu memberikan informasi mengenai transaksi ekuitas perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk melihat bagaimana kebijakan suatu perusahaan dalam menggunakan laba. Apakah laba digunakan untuk kepentingan operasional atau distribusi dalam bentuk dividen? Untuk apa laba tersebut digunakan? Dan seberapa banyak laba yang sudah digunakan dan masih ditahan? Kemudian yang selanjutnya ada komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam laporan perubahan ekuitas. Berikut adalah item yang muncul dalam laporan ini dalam perusahaan. Yaitu yang pertama ada laba rugi, yang kedua ada pendapatan komprehensif, yang ketiga ada cadangan umum, yang keempat ada distribusi dividen, yang kelima ada setoran modal dari kepentingan non-pengendali, yang keenam ada pelaksanaan opsi saham, yang ketujuh ada perubahan kepentingan non-pengendali terhadap entitas anak perusahaan, yang kedelapan ada transaksi ekuitas lainnya. Setiap perusahaan memiliki pencatatan yang berbeda-beda. Perlu dicatat bahwa komponen yang disebutkan di atas tidak semua perusahaan memakai semuanya. Ada beberapa perusahaan yang memakai beberapa saja. Jadi, kedelapan komponen tersebut tidak mutlak harus masuk ke dalam laporan ini. Kemudian yang selanjutnya ada unsur-unsur yang ada pada laporan perubahan ekuitas. Berikut adalah unsur-unsur yang ada dalam laporan ini antara lain. Yang pertama, ada modal awal. Modal awal merupakan total dana di sebuah perusahaan pada awal periode laba atau rugi bersih. Merupakan selisih
dari pendapatan dengan jumlah beban yang diperoleh. Kemudian ada data bribe, merupakan penarikan uang perusahaan oleh direktur atau pihak pemilik modal untuk keperluan pribadi. Kemudian ada penambahan modal. Penambahan modal sendiri merupakan modal yang ditambahkan selama periode berlangsung atau selisih antara laba bersih dan bribe. Kemudian ada hasil akhir, yaitu modal pada akhir periode setelah melewati 4 unsur di atas. Koreksi laporan perubahan ekuitas. Saldo awal pada laporan perubahan ekuitas perlu dikoreksi dengan perubahan prinsip dan koreksi kesalahan. Yang pertama, perubahan prinsip. Perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari satu prinsip ekonomi yang berlaku umum ke yang lainnya. Pengujian yang seksama harus dilaksanakan dalam setiap situasi ini untuk memastikan bahwa perubahan prinsip memang telah terjadi. Akhirnya, jika prinsip akuntansi yang sebelumnya diikuti tidak dapat diterima, atau jika prinsip itu diterapkan secara tidak benar, maka perubahan ke prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dianggap sebagai kesalahan. Perubahan prinsip terjadi contohnya pada perubahan metode persediaan dari FIFO menjadi rata-rata. Yang kedua, koreksi kesalahan. Salah satu syarat pengungkapan adalah penyajian pengaruh kumulatif dari perubahan akuntansi terhadap nilai laba ditahan terhitung pada awal periode paling terdahulu yang termasuk dalam laporan. Koreksi kesalahan dapat terjadi akibat adanya kesalahan matematis yang diakibatkan oleh penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Juga akibat adanya kelalaian seperti kegagalan untuk mengakrualkan atau menangguhkan beban atau pendapatan tertentu di akhir periode. Contohnya, jika terjadi kesalahan pada laporan tahun lalu, maka akan berakibat terjadinya salah dalam penentuan saldo laba ditahan awal, sehingga perlu adanya sebuah koreksi. Contoh, data perusahaan Vegil pada 1 Januari 2011 sebagai berikut. Modal saham biasa sebesar $300.000. Saldo laba sebesar $50.000. Akumulasi penghasilan komprehensif lain sebesar $60.000 terkait dengan keuntungan yang belum direalisasi akibat pemilikan atas efek ekuitas non-trading. Tidak ada perubahan dalam akun modal saham biasa yang terjadi selama tahun berjalan. Dividen tunai sebesar $10.000. Total laba rugi komprehensif terdiri dari laba neto sebesar $110.000 yang ditambahkan ke saldo laba. Keuntungan yang belum direalisasi sebesar $30.000. Berikut merupakan contoh format laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan. Laporan perubahan ekuitas perusahaan Vegil untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dapat disimpulkan bahwa perusahaan Vegil melaporkan akumulasi penghasilan komprehensif lain sebesar $90.000 di bagian ekuitas. Pada laporan posisi keuangan perusahaan Vegil per 31 Desember 2011 bagian ekuitas dapat disimpulkan bahwa total ekuitas pada perusahaan Vegil adalah sebesar $540.000. Berdasarkan PSAK 1 revisi tahun 2009 tentang penyajian laporan keuangan, dijelaskan bahwa laporan ekuitas untuk suatu periode berisikan informasi atau berunsurkan sebagai berikut. 1. Total laba rugi dengan penyajian yang terpisah
untuk jumlah yang dialokasikan untuk pemilik induk suatu perusahaan dan alokasi untuk kepentingan non-pengendali. 2. Dampak pada setiap pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali untuk setiap komponen modal pada umumnya ditunjukkan dengan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode. Ketiga, rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan untuk semua komponen modal yang dihasilkan dari laba rugi setiap pos pendapatan komprehensif lain serta transaksi di perusahaan, misalnya seperti tambahan modal atau penarikan modal. Yang keempat, dividen yang diakui dan jumlah dividen per lembar saham. Pos tersebut bisa juga disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.